Jelas sekali kan? Jelas. Sesudah engkau menunaikan ibadah haji engkau wahai umatku, dan engkau berzikir kepadaku dengan sebanyak-banyaknya, sebagaimana engkau berzikir kepada abaukum, bapak-bapak kamu. Jelas? Jelas. Jadi kalau begitu mengingat Tuhan dengan zikir tadi, sebagaimana kita mengingat bapak kita di kampung. Ya. Walaupun kita kemana pergi, ini baru sampai Medan, kalau ke Jakarta masih dekat dua kampung, kan? Ya. Jauh di mata, dekat ya. Ya. Betul kan? Betul. Jauh-jauh sih kota Medan, asalkan jangan berjalan kaki kan? Ya. Jauh-jauh di hidung pandang, asalkan jangan jauh di hati kan? Iya. Kan jelas. Jelas. Begitulah kita jatuh cinta. Sekarang nggak cinta lagi. Dekat ya. Begitulah kita dengan Tuhan. Walau surga itu jauh, tapi nggak jauh. Nggak jauh, dekat. Di mana surganya kira-kira dekat itu? Sekarang jauh, besok dekat. Bahkan besok di sini surga, besok di sini surga. Sekarang jauh. Karena dia gaib. Sebenarnya nggak jauh. Cuma nggak bisa dinyatakan di sini sekarang. Di sini surga. Seakan jauh kan? Ya. Enggak. Seperti dulu jauh cinta kita kan? Ya. Waktu nikah dalam pelukan kan? Ya. Contoh cerita dulu jauh kan? Yo nikah di sana, kamu dilepas saya. Begitu jatuh cinta dan akan nikah dalam pelukan. Kalau itu surga, di mana kita berada, disitulah surga besok. Karena udah dipersatukan oleh itu. Di mana surga besok kira-kira? Di sini. Tapi ini nggak ada lagi, nggak ada lagi lantai kayak gini, udah diganti lantainya. Ya, rumah kita nanti nggak berdiri, nggak berlang, nggak berjendek. Rumah siapa itu? Rumah Bu Nawah kan? Tapi rumah itulah Tuhan. Rumah tuh nggak berdinding, nggak beratap, nggak berlantai, nggak berjendela, nggak bertangga. Rumah apaan ini? Inilah rumahku katanya. Apa kamu gila? Saya pun gila, aku datang di rumah. Mana dindingnya? Itu apa dinding? Apa ada nyamuk? Ada doang. Angin pun nggak ada. Yang lihat pun nggak ada. Siapa pun apa dinding? Ya kan? Ya. Rumah tua nggak pernah berdinding, nggak pernah batap, karena nggak ada basah. Ya. Ya. Karena hujan pun dia yang buat, kan? Nggak keluar hujan apa dinding. Jelas kan? Ya. Kalau hari ini umpamanya kamu tukang bawa matahari, kau bikin malam nanti enggak? Mana kau bikin malam main terus kamu? Tenang, kau matahari jangan jalan-jalan, aku bawa aja. Karena kamu pembawa matahari. Sampai besok itu nggak sampai nggak ada malam. Orang ini udah giring-giring jam 7 kok terang kali masih kayak gak di jam 4 ini. Dia pegawai mau pulang, udah jam 5 sebenarnya. Jam 5 matahari, mana jam 5 tengok matahari itu masih. Karena kamu pembawa matahari. Kalau gitu kan? Iya. Sekiranya kita bisa bekerja sebagaimana Tuhan bekerja, sungguh sombong. Jadi sekarang kita kepada Allah jauh tak berantara, kan gitu? Ya. Jauh sekali. Tapi kita bilang dekat sekali. Enggak ada jauh. Jauh bagi belum yang beriman jauh. Ya. Yang sudah beriman enggak aja. Kalau begitu di mana Allah besok? Sesudah dunia kiamat. Siapakah yang tahu? Kalau sekarang pun nggak ada yang tahu kan. Apalagi besok. Kan jelas begitu. Ya. Hijul Arafah, ingat. Hijul Arafah, haji itu Arafah. Kalau Hijul Arafah salah mana? Arafahu juga kan? Ya. Salah di Arafah. Di Arafah. Di Arafah itu kita kenal Muhammad. Di mana kita kenal? Waktu dia di mimbar. Dia berkhutbah Idul Adha. Maka disitulah di atas mimbar kita kenal Muhammad dengan pakaian ihramnya. Kan gitu? Ya. Tadi apa tadi yang kita bilang tadi? Muhammad itu PL. Pelaksanaan tuh di sana bos. Di langit bos. Di sekeliling bos siapa? Ahli surga. Pertama arwah daripada sahabat yang 4. Sesudah itu syuhada yang syahid dalam perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq. Ya. Di sekeliling Tuhan di sana semua. Ya. Dan juga tabi'ihim. Ya. Jadi semua arwahnya di sisi itu.
Seperti orang di Arab, di sekeliling Muhammad, umat Muhammad. Di sana umat tu, roh orang mukmin umat tu. Sebagaimana kamu Muhammad melihat Muhammad di hari Arafah, juga begitu kamu melihat tu. Sekarang arwah mereka di sisi Tuhan, di sekeliling Tuhan itu. Tuhan di tengah-tengah, sekeliling dia itu arwah mereka. Sama juga dengan Arafah. Kalau di sini melihat Nabi di Arafah, di sana melihat Allah di bawah aras. Itu bukan di aras, di bawahnya. Tuhan tuh turun. Kalau Muhammad naik atas mimbar. Tuhan dari rumahnya turun ke mimbar. Kita dari Muhammad di rumah dan naik ke atas mimbar kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu duduk kan. Itu khutbah. Kalau Allah turun, nggak sama dengan rumah Allah di rumah orang ini ahli surga sekarang di bawah dua lantai. Itu lantai atas lantai imam. Turunlah Pak Imam. Ya. Lantai 2 tuh ada pojok mana dia duduk. Turunlah. Dia berkhutbah kepada roh orang mukmin. Muhammad berkhutbah kepada jasad orang mukmin. Kan sama jelasnya. Iya. Muhammad khutbah kepada jasad, Bapak khutbah kepada roh. Iya. Jadi banyak ada khutbah di sana ada, maka ada di bumi. Siapa yang mengikuti? Masyarul muslimin rahimakumullah. Banyak ada khutbah di sana. Kepada arwah orang mukmin. Apa yang dibuat oleh Allah khutbahnya isinya? Menghibur roh orang mukmin, karena dia dulu sudah bersusah payah di dunia menegakkan kalimat qaulan la ilaha illallah, dihiburlah oleh Tuhan. Ya, kalau begitu ini hari Jumat pun di sana. Di sini hari Jumat di dunia. Kalau Jumat ini khutbah di sana. Tak perasa Jumat di sini, tapi enggak ada matahari. Macam mana ini sebenarnya? Di sana enggak ada matahari. Itulah tandanya Jumat. Ketika Tuhan dari aras turun ke aras. Itu kalau di sini Jumat. Kalau Muhammad dari rumahnya pergi ke masjid berkhutbah. Itu tandanya Jumat. Hanya Muhammad kita akan bisa jumpa Muhammad 1 minggu 1 kali. Itu pun kita lihat aja. Enggak sempat kita berjabat tangan. Karena banyak umat, kalau kita satu minta jabat tangan macam mana umat yang lain. Maka Muhammad jarang dia bertemu dengan umat, karena nanti kalau si A salam, si B macam mana? Semua ingin minta salam kan? Sama Muhammad dan ingin menyampaikan keluh kesahnya. Ya Rasulullah, mintalah ampun dosaku sama Tuhan. Kalau kau minta ya Muhammad berhenti diterima, aku mau dekat kematianku, gitu kan? Datang nenek, ya Rasulullah, engkau berdoa kepada aku sama Allah, doa engkau diterima. Semuanya mengadu kan? Kalau begitu orang jumpa sama Muhammad, jumpa sama Allah, lebih parah lagi kan? Ya Allah, aku belum ada jodoh aku ya Allah. Ya belum ada jodoh. Datang dia, aku dah empuk ada gigi, begila gigi baru aku ya Allah, tak bisa punya makanan aku ini. Datang dia punya belum gigi, yang belum ada muda. Sudah lama aku dah bisa melihat, ya Allah berilah aku bisa. Kacau lah kalau begitu, semua minta larilah situ. Ya minta ampun dosa, ya minta jodoh, ya minta kaya, ya minta itu, yang pasang dokil enggak pun. Ya Allah berilah aku sekali kena dokil udah berat. Semua minta. Jadi kalau itu Tuhan lebih bagus bersembuh. Kacau ini. Betul, logika kan? Semuanya Rabbana taqabbal du'ana ya Allah innaka antas sami'ud du'a. Habis salat kan? Apalagi kali itu belum jumpa kan? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Habis salat. Apalagi kalau jumpa dengan Tuhan. Ini yang enggak jumpa pun sama hari berdoa. Ya Allah ya Rabbi selamatkanlah kami dalam gelombang ini ya Allah, berdoa dia. Apalagi kalau sudah bertemu. Betul kan? Betul. Maka Tuhan tidak bisa bertemu dengan manusia. Minta aja kerjanya. Manusia ini tumin, kambing. Maka paling marah Tuhan kepada tumin. Bukan tumin mambade. Tukang minta. Orang yang marah paling marah sama aku. Minta cium dulu baru kasih ini. Minta cium dulu. Barangkali saya marah. Kalau kasih apa sih? Minta babi ayamnya sepotong cium dulu. Minta cium minta ini. Kau minta aku.
Paling marah kepada tukang Tak minta. Jadi manusia ini tukang Minta. betul. Kalau kamu jumpa Tuhan minta enggak? Minta. Udah kawin kamu apa belum? Belum. Nah, pasti minta jodoh kan? Ya. Yang jadi ke Imam Malini ya Allah. Yang kaya ya Allah. Yang sudah hamil istrinya, berilah anakku yang cantik ya Allah. Kayak Jamil Mirdad ya Allah. Ada aja mintanya, gila kali ya kan? Ya. Yang nanam padi enggak berbuah, yang kemaraunya minta hujan ya Allah, padiku udah mau mati di sawah ya Allah. Ya Rabbi, maka Tuhan enggak mau bertemu dengan manusia. Ya. Coba kau pergi keluar. Kalau ada punya preman-preman yang minta duit, kah minta rokok kah, lai, rokok mesti batang, udah kau kasih. Besok jumpa lagi, lai, ada 5.000 lai. Kalau besok jumpa lagi, lai, pinjam sepatu mulai seperti aku ada pesta senang. Minta aja kerjanya. Mau kau keluar rumah lagi? Aku berondok aja di sini. Rokok sebatang diminta dia, sepatu awak diminta pinjam. Kacau kali preman-preman kan? Ya. Jadi Tuhan malah sama preman, kan preman semua. Betul. Betul. Maka sebab itulah Allah tak mau menampilkan diri di depan Umat. Sekiranya kamu tak meminta, pasti Tuhan menampilkan kamu, menampilkan diri di depan kamu. Sekiranya kamu tak meminta bertemu dengan Tuhan, hari ini juga kau bisa bertemu dengan Tuhan. Sumpah demi Allah. Ini saya yang sudah saya rasakan. Bertemu dengan Tuhan, tidak pernah minta ampun dosa. Gigi udah nggak ada lagi, tidak pernah minta gigi sama Tuhan. Ditinggal istri, nggak pernah minta istri baru sama Tuhan. Ditinggal anak, nggak pernah minta anak baru sama Tuhan. Sudah habis harta apapun nggak ada lagi, nggak pernah minta harta sama Tuhan. Begitu pada jumpa Tuhan nggak pernah minta, nggak pernah. Maka Tuhan suka sama saya. Saya mau jangan berdosa lagi, supaya jangan berdosa. Berhenti, tak buat lagi. Kenapa minta ampun dosa? Kamu kemarin berdosa banyak, jangan buat lagi, dah pun kan? Ya. Itu namanya taubat nasuh. Nasuha. Tubu ilallah taubat. Ngapain minta ampun sama Tuhan kita berbuat terus? Ampunilah dosa Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana. Dia buat terus. Hah? Kemarin menipu, besok nipu lagi, minta ampun dosa. Mana ada gitu? Jadi kalau mau ampun dosa jangan buatlah. Buat lagi. Nggak maafin Tuhan, ampun dosa kita ampun sendiri kok. Kotor baju sama nyuci sendiri kan? Ya kan? Ya. Kalau berdosa kita ampuni sendiri. Iya. Hah? Jangan buatlah. Buat lagi. Apa yang takut? Hah? Kalau kemarin tak salah, sekarang kita salah. Iya. Hapus dosa yang kemarin. Ya kemarin. Kemarin kalau salah pun nggak ada berarti. Kenapa? Kalau induk nyembah angin, pasti anak nyembah air. Kalau imam nyembah ikan, pun nyembah keramik. Ya kan? Betul. Imam nyembah apa? Nyembah ikan. Makmum? Keramik kan habis ikan di belakang. Imam G. Kalau gak gila imam nanti kau tarik habis salat itu. Pak Imam sini dulu. Kalau kita nggak bersuruh Pak Imam. Saya bertanya sama Pak Imam. Pak Imam, apa yang Pak Imam pandangkan dalam salat? Kemana Pak Imam angkat tangan? Di dalam berdiri Pak Imam apa Pak Imam lihat? Di dalam rukuk Pak Imam apa Pak Imam lihat? Di dalam sujud Pak Imam apa Pak Imam lihat dalam sujudmu Pak Imam? Coba jelaskan. 4 mata kamu bicara dengan imam. Kaget dia megap-megap. Boleh tes? Boleh tes? Itu namanya imam zalim. Dia nggak tahu melihat di dalam salat. Janganlah kamu terikut dengan imam zalim. Sebenarnya kalau nggak zalim, ditanya balik orang yang tanya. Hah? Apa bapak melihat dalam salat? Kalau kamu gentleman, coba bilang. Dalam salat kupandang akan wujud Allah dalam seorang bapak dan di surga. Jelas. Di dalam rukukku kupandang akan kukenang akan sifat Allahku, sifatnya dalam rukukku. Dalam sujudku akan kukenang akan afalnya sehingga ada bumi ini. Kalau tidak dengan afalullah, tidak ada bumi ini. Maka dalam berdiri pandang Allah, dalam rukuk kenang sifat Allah, di dalam sujud kenang afalul asma Allah sudah terjadi. Jadi sekali berbuat kita 4 zat, sifat, afali. Karena kenapa? Itu yang kita beri. Adanya Allah kan? Ya. Adanya hari akhirat kan? Ya. Ada semua ada kan? Pembalasan kan afal Tuhan semua. Jadi kita selalu salah itu pembuktian iman. Pembuktian iman.
Jangan salah-salah. Kepada Alif yang ku beriman, Aliflah yang ku sembah. Kepada sifat si Alif, dengan sifat si Alif lah aku hidup, aku ada segala-galanya Rahmanur Rahimah. Maka aku dalam rukuk aku mengenang sifat si A. Dalam sujudku karena afal si A. Si Alif tadi. Si Alif yang membuat rumah kita. Kalau nggak ada kepada yang si Alif, rumah ini nggak terbuat. Rumah ini dibuat oleh si Alif. Nah, atas kepandaian si A, atas kecerdikan si A, sehingga jadilah big house, rumah besar, cantik, kan gitu. Juga alam ini, si Allah yang buat. Tadi si Alif rumah kecil kan, si Allah rumah apa? Big house, rumah besar. Dengan afalnya, keindahannya, kecantikannya, kepandaian Tuhan terjadi di alam semesta. Lalu kita dalam sujud menangis, teringat apa lo? Sehingga ujungku pun ada karena apa lo? Tiada sanggup membuat bentuk kita ini, hanya Allah. Teringat dalam sujud. Jelas? Tiada napas kita kalau kita dalam rukuk dengan karena sifat Allah. Rahmanur Rahim, Tuhan ada angin, ada cahaya, ada oksigen, bisa akulah bernapas. Kalau tidak mungkin aku tegak begini. Dalam Sami Allahu liman hamidah, kita pandang zat yang berdiri itu. Bapak kita sendiri. Bapak di atas Bapak. Tuhan di atas segala itu. Itulah dia. Sekarang dia di atas aras lagi, jauh kali. Tetapi waktu salat kita buat turun. Kita buat turun. Untuk apa? Supaya kita terus menyembah. Tapi yang kita sudah buat turun yang salah ambil. Seperti kita pergi pesta malam-malam itu. Kalau kita tadi bawa istri sendiri, jadi waktu pulang yang salah bawa pulang istri orang ribut. Salah ambil kan? Juga kalau pulang yang salah masuk, nanti ribut. Masuk rumah sendiri, ya kan? Jadi kalau kita gitu di aras ambil Tuhan yang kita beriman. Buat turun kita kena keperluan sah. Seperti tadi bawa pulang bawa pulang ke rumah, sampai ke rumah mau diajar kan? Untuk apa bawa pulang istri ke rumah malam-malam? Untuk diajar kan? Ambil Tuhan dari surga, bawa turun. Di mana? Di Ka'bah, di rumahnya. Untuk apa? Dihajar. Dihajarul Aswad. Kau penaruh Tuhan di situ. Hajar, kan? Hajar kalau sini kan? Hajar dia. Ambil dari jauh, taruh di Hajarul Aswad. Itulah bapakmu. Besok di situ berdiri, pasti aku sudah melihatnya. Itu yang belum terjadi, aku sudah tahu. Kenapa? Karena dikasih tahu. Aku tahu kamu besok pengirim malam sini kau pulang. Kenapa? Udah kasih tahu. Kalau kamu aku tahu. Belum tahu. Kan aku kasih tahu. Ya kan? Dan hari Sabtu pagi Sabtu kira-kira sampai kemari. Kenapa tahu? Karena aku kasih tahu. Kan gitu kan? Juga apa yang terjadi besok udah Tuhan dikasih tahu oleh Tuhan. Besok aku di sini nongol. Kau Tuhan bilang apa itu rumahmu. Kamu nggak pernah ada di rumahku. Udah sering di rumah nggak pernah jumpa. Apa kata Tuhan? Kau jangan bodoh jadi manusia. Ngapain ke rumah di situ? Kalau aku di rumah di situ, di rumah bodoh lah aku. Besok di bekas rumah itu aku mangkal di situ. Jadi di situ surga di tanah haram itu. Itulah Arafah, itu surga besok. Di sananya apanya bayangan, di sini yang asli besok. Di antara aras dengan Arab. Itulah surga. Bertemu yang di atas dengan yang di bawah. Surga kan? Hah? Betul? Kayaknya sama kaidah itu. Ini Bang Pipo boleh tanya. Arah dengan arah bertemu. Itulah surga. Ada arah lagi? Nggak ada. Dua menjadi satu. Betul? Udah praktek? Belum. Nah, masih. Dua jadi satu. Ini aras. Ini Arab, Arabi. Ini Arasi. Turunlah dia. Inilah kiamatnya. Biar kau tahu. Hilanglah semua kan? Lahirlah semalik. Lahir pada itu. Malikul Qudusul Azizul Jabbar wal Mutakabbir kan? Itu Malik juga. Malikul Haq. Itu lahir tuh. Ketika aras dengan Arab bertemu, apa yang lahir? Lahir tuh. Ketika Bambi bertemu dengan Sirita, apa lahir? Semalik kan? Betul? Satu di lapasnya, satu di Gading. Bertemu. Sekarang udah bisa dipandang wujudnya kan? Bertemu aras dengan Arab, lahir tuh. Biar kau tahu kapan lahir Tuhan.
Sesudah dunia Kiamat. lahir Allah. Dia lahir di depanmu sesudah dunia Kiamat. Sekarang kenapa nggak lahir? Kiamat. Nggak ada yang nengok. Nggak melahirkan. Tidur sendiri ngapain mau murung? Siapa mau nengok ini? Allah di sana ahad, sedih. Ngapain bentuk? Sekarang dia nggak berbentuk, nggak baru? Berubah. Kapan dia berbentuk? Tahukah kamu? Tidak. Ketika azan. Azan. Kapan anak ini bangun? Ketika ada suara gadis cantik di luar. Ya. Bang, Assalamualaikum bang. Tersentak ada batin kita. Ya. Apa suara laki-laki, telur laki-laki, itu lagi, suara cewek. Ya deh, ada ibu bang. Cepat-cepat dibuka pintu, kontol lah kan. Kan begitu. Jadi kapan Allah lahir? Kalau begitu. Jadi kapan Allah lahir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung lahir Allah. Suara apa aja? Kok ada yang memanggil-manggil aku ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbangun dia. Dari Tuhan kepada Allah. Seperti dari yang tidur tadi terbangun. Suara gadis kan? Jadi. Maka yang paling duluan masuk surga tukang azan. Maka azan berburu. Azan yang mana? Nah, jangan semua azan. Kok itu karena sila? Kalau nggak bisa kita merokoknya, buka pintu aja begitu. Kalau nggak buka pintu aja bisa suami. Buka aja pintu masuk angin. Tidak ada dalam misalnya. Enggak, apanya itu? Apa itu? Apa namanya? Meteran bukan bisa dibalas. Ngapain dua-dua? Kalau satu aja di sini. Iya, yang ini lagi dihidupin orang lagi. Matiin satu aja dihidupin. Bagus dalam aja di dalam. Jalan hidup. Udah. Kalau gitu. Udah jelas ya? Jelas. Jangan terkecoh, tertipu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia nggak pernah ketemu dengan Tuhan. Jadi guru tadi, Rika. percaya kamu? Enggak. Jangan percaya. Ya, kapan kau bertemu dengan Tuhan sehingga kau jadi guru tarikat? Gimana gurumu? Kau tantang itu. Ya. Kalau kau dibilang kau salah, nggak salah, punya mana Tuhanmu sembah? Ya. Tanya, jangan asal suruh. Kalau emakmu bilang, mana Allah mak? Kalau mak datang batu birahi ada bapak yang itu mama. Kalau kaku ingin salat, mana Tuhan? Ya. Jangan enak-enak mama yur salatku. Mama bapak bertemu karena ada. Aku mau sembah Tuhan, mana Tuhan? Kau mak sudah terigu ulama talim, udah ditipu dengan ulama babi kamu mak. Harus sadar mak. Ulama itu tak pernah mengenal Tuhan mak. Sehingga kau suruh beriman imanku dengan siman ulama sebagaimana kamu beriman. Aku bukan anak bodoh sekarang mak. Aku punya power pola pikir yang tinggi. Masa aku sembah angin? Apa angin yang cipta alam ini? Allah itu nama, isim zat. Zatnya mana? Kalau kita makan mangga, nama mangga, ya makan buahnya. Rasanya kita makan. Nyembah Allah yang disembah. Zatnya. Ya, bukan nama itu apa? Nama apalah itu sebuah nama. Ya. Nama tak berguna, tak memberi faedah nama itu kepada kita. Si nama nggak sanggup memberi faedah kepada kita. Coba kalau kita, man, namanya sama kan? Ya. Aman, kasih aku surat rokok dari kemarin ku nggak merokok. Pada mana sama entah. Mon, kasih aku sepiring nasi. Sudah 10 hari ku nggak makan ini kali itu. Kapan mau kenyang? Enggak. Ya. Nama siapa? Sama. Tapi kalau ada sama, si Ali pun tidak panggil bisa juga namanya nama apalah sebuah nama kan. Deh, sebatang rokok dulu. Bapak dari kemarin nggak merokok. Ini Pak. Ada orangnya kan? Ya. Kalau nggak ada orangnya, Allahu Akbar. Mana Allah Akbar? Kamu Allah Akbar? Mana Allah Akbar? Gila. Dia udah gila, kita jangan mau digila. Jangan ada mau digilain. Dia udah talim, jangan mau ditalimi. Allah ada bentuk, ada ruh. Barang siapa meyakini bahwa Allah pencipta alam ini tidak berbentuk dan tidak berupa, kafirlah nyata demi Allah. Allah demi Allah.
kau sebar YouTube ini kemana-mana. Kenapa kamu berani bertauhid kepada Allah, tak berbentuk, tak berupa, tak berempat? Apa pernah kau jumpa? Betul? Kalau bapakmu meninggalmu pergi ke luar negeri kah, ke manakah, lalu kau buat kabar gembira, kabar duka ke kampung. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapakmu telah berpulang ke rahmatullah. Kamu suka apa duka? Duka kan? Duka. Sementara saya tak pernah bertemu. Berita kabar bohong. Lantas seminggu ke depan ayahmu pulang. Apa yang kau buat untukku? Parah enggak? Parah. Awak di sini udah bertahlil kepada bapak kan pulang. Gara-gara Abiyah pembohong anjing gitu kan. Sekiranya kamu melihat Tuhan, ulama ini kau maki-maki mati-matian. Ya. Tidak tahan marah kau. Babi rupanya semua yang berserban anjing ini. Kami sudah pernah bertemu dengan Tuhan Bapak kami di surga. Tetapi kau babi rupanya yang masjid ini, bukan manusia. Pantaslah Abi Yahya sekarang nggak mau memijak masjid lagi. Karena dah pernah bertemu dengan Tuhan, menjadi lawan dengan ulama tak. Maka Abi Yahya jarang berbicara di luar, jarang buka mulut. Karena yang kita hidup di tengah-tengah orang tak. Biar kamu tahu penyebab Abi Yahya nggak mau lagi memijak emas. Saya sudah bertemu dengan tuh berapa kali? 9 kali. Cuma ambil Quran bilang aku bersumpah kalau mulai ke reman. Ambil Qurannya biar aku sumpah. Jangan nanti direkaman di sini. Oh, sumpah pocong itu mau, sumpah mau. Hah? Biar aku bersumpah supaya ditengok orang ramai. Yang aku ngomong aja bersumpah bertemu dengan Tuhan. Bukan enak bertemu dengan Tuhan. Atas rahimnya tuh dipisahkan jasad dengan rohku. Lalu rohku sudah ditunggu oleh amal, dibawalah ke aras yang tinggi. Disitulah bertemu dengan Tuhan. Siapa namanya Tuhan itu? Ar-Rahman. Siapa namamu? Waktu itu namaku Abdurrahman. Ar-Rahman bertemu dengan Abdurrahman, bukan Yahya. Yahya nggak pernah bertemu dengan Allah. Mengerti? Mengerti. Nah, ini Al-Quran kan? Ya. Nih, demi Allah. Allah Ta'ala, demi Allah bertemu dengan Allah 9 kali. Bukan sekali 2 kali. Ini Al-Quran kan? Ya. Coba ada ulama berani bersumpah kayak gini. Ini bukan guru tarikat, guru bangsa itu. Tapi bersumpah sudah bertemu dengan Allah 9 kali. Demi Allah bertemu dengan Allah 9 kali. Tapi yang bertemu bukan jasad, roh. Yakin? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ini saksi. Mana bisa disaksikan bertemu dengan manusia, dengan Allah oleh manusia? Bisa? Gak mungkin mau Allah bertemu bila disaksikan oleh orang lain. Betul? Ya. Coba kamu minta main sama suami istrimu di rumah, ada yang nonton mau? Nggak mau. Nggak mau dibuka kolor rihanna. Ada yang nengok bang, nggak mau bang. Ya. Juga Allah nggak mau dipertontonkan dalam bertemu. Maka sendiri Isra Mi'raj Muhammad, sendiri aku di perjalanan tanpa Jibril. Jibril pun nggak boleh lihat. Jadi seru, seperti kita pulang ke rumah, mau main dengan istri. Anak pun matiin dulu, kesana tidur. Jangan ada ini. Ya, jelas. Jelas. Bukan main-main. Jelas. Isra Mi'raj nggak boleh ada yang non. Jadi mana saksi nggak ada yang nonton? Nggak ada sah. Maka Muhammad ketika dituding oleh Abi Lahab, apa yang menjawab sama Abi Lahab anjing gitu ya? Mana memang kamu katakan anjing kan? Ya. Coba Muhammad kau berdiri sebelah kaki, bisa? Bisa. Coba kau angkat sebelah kaki lagi, bisa? Enggak. Apa juga Isra Mi'raj kan? Macam mana kita buktikan dalil Isra Mi'raj? Karena Allah nggak mau dipertonton. Seperti kita mau bertemu dengan istri, mau bertonton. Ya. Ditampar sama istri kita. Ya. Abang yang mau di depan kamu mau main sama aku, gila udah abang. Jadi juga Allah nggak mau mempertontonkan Isra Mi'raj. Kami sudah merasakan, saya sudah merasakan. Dibuka dulu, dibuka artinya dipisahkan roh kita dengan yang seperti orang mau bersih tubuh, buka dulu baju dua-dua, karena yang satu udah nggak ada apa, nggak ada baju. Siapa belum buka baju kira-kira? Coba tanya Pak Bambi, siapa belum buka baju? Kamu belum kawin? Apa Bambi apa cerita? Coba Bambi bilang, siapa yang ganas kan? Tadi Bambi dulu. Kan kita, siapa yang ganas? Iya nggak ganas nggak buka baju, selalu dia aja. Kalau saya ngopi dengan HP jalo, dia nggak ganas. Sebenarnya paling ganas perempuan ibarat gitar, kalau dipetik baru berbunyi. Tapi kita paling kurang ajar, satu nafsu tidak terkendali. Betul.
Kalau begitu siapa pertama buka baju dalam Islam merah? Sungguh Allah orang tak berbaju, memang orang ajar. Dibukalah baju Muhammad, mau diperkok. Jadi Tuhan buka perkok, megah-megah Muhammad dari pulang dari situ. Artinya Allah tak berjasad. Lalu dipisahlah jasad Muhammad. Lalu Muhammad diterbang. Waktu berangkat kaget.